Apa kabar saudara? Kembali saya Bambang Kalitus menjumpai Anda dalam Sapa Redaksi on Location. Saudara, redaksi kali ini ingin menyapa para narasumber berkaitan dengan gonjang-ganjing. Kemarin kita sempat menjadi perhatian khusus, terlebih untuk kawan-kawan yang di industri hiburan yang ada di Bali. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lebih mendalam lagi, di dalam pasal 58 menyatakan terkait dengan tarif pajak barang dan jasa tertentu terkait dengan hiburan itu naik atau menjadi 40% sampai dengan 75%. Hal inilah yang menjadikan sorotan bagi kawan-kawan industri hiburan di Bali, terlebih untuk kawan-kawan yang masuk dalam kategorinya, salah satunya adalah industri usaha spa atau mandi uap. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak para narasumber untuk membahas terkait dengan bagaimana sebetulnya mengapa ini menjadi sorotan, bahwa spa sejatinya menurut kawan-kawan adalah bukan bagian dari hiburan, karena dia berbeda dengan hiburan, hubungannya sesuai dengan aturan yang ada. Nah, kita ingin tahu bagaimana, seperti apa dasar pemikirannya, dan apa saja yang membuat akhirnya bahwa ini harusnya tidak masuk dalam kategori hiburan. Ikut saya, Bambang Kalitus, pada kesempatan ini saya ingin menyapa narasumber kita. Yang pertama adalah Ketua PHRI Bali, Bapak Cokorda Sukawati, atau akrabnya saya panggil Pak Cok Aceh. Dan juga bersama dengan Ibu Lulu Wijaya, selaku pembina dari asosiasi atau Bali Spa Wellness Association. Kita ingin tahu bagaimana perbincangannya. Lanjut bersama saya dalam Sapa Redaksi on Location. Om Swastiastu, Pak Cok. Apa kabar Pak Cok? Selamat pagi, selamat datang ke kantor kami. Sehat selalu ya Pak? Sehat selalu. Waduh, luar biasa. Tukar. Lama nggak ketemu, berapa Coba bulan? lihat di TV aja setiap hari. Wah, Pengagum. matur suksma. Pak Cok, matur suksma atas waktunya pada hari ini. Boleh sedikit minta waktunya kita ngobrol-ngobrol terkait dengan kemarin cukup rame juga lah, ya, terkait dengan masalah spa, kemudian ada pajak. Iya, pajak. 40% sampai dengan 75% yang sedikit membuat kawan-kawan industri spa ini terperang. Iya, terperang. Nah, sebetulnya apa sih permasalahannya dan apa yang sedang diperjuangkan? Kalau tidak salah saya dengar kawan-kawan ini lagi berjuang terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang sudah berlaku mulai Januari tahun 2023. Gitu ya Pak Cok ya? Iya. Terima kasih Kak banyak. Kebetulan saya sudah baca-baca juga. Nanti silahkan nanti kita perdalam nanti sama-sama pasal-pasal yang tertuang di sana. Baik. Terima kasih. Itu Pak Cok. Ya. Silakan. Baik saudara, kita langsung ngobrol saja dengan Pak Cok Aceh. Seperti yang di depan tadi, Pak Cok Aceh, akrabnya kami memanggilnya Pak Cok Aceh, sebetulnya Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati. Pak Cok, ini kan memang kita tuh sebetulnya lagi euforia karena kemarin bulan, boleh dikatakan lah, Desember sampai dengan awal tahun baru itu puncak liburan itu memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap Bali. Dan kemarin kita dapat informasi juga dari Kepala Dinas Pariwisata Bali bahwa target untuk kehadiran wisatawan itu jauh melampaui, luar biasa. Nah, baru jengah sedikit berhari-hari dihantam lagi dalam tanda kutip. Dihantam lagi, ada hiruk pikuk yang membuat keresahan juga, terutama untuk kawan-kawan yang terdampak langsung dengan informasi ini. Nah ini seperti yang diketahui bahwa memang ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Mohon koreksi Pak Cok ya kalau saya salah. Kurang lebih tentang pengaturan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang salah satu yang menjadi
dalam tanda kutip kemarin perbincangan akhirnya keresahan dari kawan-kawan. Salah satunya adalah bisnis spa. Ya. Nah ini sebetulnya jelasnya seperti apa sih Pak Cok? Mungkin bisa sampaikan kepada masyarakat. Kok akhirnya tiba-tiba, waduh, rame lagi kita ya, ada keresahan lagi. Gimana Pak Cok? Ya, terima kasih. Kebetulan kami setiap hari juga mengupdate berapa masukan dari teman-teman. Kami juga mengupdate, mempelajari beberapa peraturan-peraturan yang ada, termasuk tadi yang disampaikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang pengaturan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Betul. Memang di sana di beberapa pasal yang tepatnya kalau mudah-mudahan saya nggak salah ya Mas, maaf kalau saya harus lihat ini rekan saya nih di pasal 55 saya akan diatur tentang pengelompokan yang bunyinya jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pasal 50 huruf E meliputi tontonan film, pergelaran kesenian, kontes kecantikan seterusnya, dan di huruf F itu tertulis diskotik, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap, spa. Nah, dilanjutkan pada pasal 58-nya bahwa khusus tarif BPJT atas nama hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap atau spa ditetapkan paling rendah 40% atau paling tinggi 75%. Itu yang tertera di dalam pasal pasal 55 dan 58 undang-undang itu ya Pak Cok? Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu. Aksesnya apa yang timbul? Begini, kami tidak ingin terseret pada besar 40%, 75% tersebut. Tapi yang menjadi substansi bagi kami 40-75% ini sebenarnya merupakan akibat dari pengelompokan usaha spa tersebut yang dikelompokkan ke kelompok hiburan. Masuk kelompok hiburan. Ini sebenarnya yang sangat substansi bagi kami, yang kami ingin perjuangkan, bahwa sesungguhnya baik dari Undang-Undang Pariwisata yang kemudian dilanjutkan dengan Permen Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif, itu tidak ada menyebutkan spa bagian daripada hiburan. Ya, bahkan kalau saya melihat dari beberapa poin-poin yang tertulis dalam peraturan menteri pun, ya, kalau di ayat 1 kalau lihat pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ya Mas, ya, maaf kalau saya lihat catatan saya karena ngomong pasal, saya tidak mau salah. Biar tidak salah Pak. Ya, betul. Itu di pasal 14 ayat 1 itu disebutkan bahwa usaha pariwisata itu meliputi daya tarik wisata, kemudian kawasan pariwisata, jasa transportasi, akomodasi, ABCD, dan huruf M di sana disebutkan spa. Tidak disebutkan spa. M spa. Sedangkan hiburan pariwisata ini masuk huruf G. Artinya tidak berada pada satu kelompok dia kalau kita mengacu pada Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009. Beda dia. Sama seperti membedakan akomodasi, kemudian objek wisata berbeda di sini. Dan spa dan hiburan lain. Nomornya di M dan di G. Jadi sudah jelas dipisahkan. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan lagi di Peraturan Menteri Parekraf 11 Nomor 2019, sudah jelas disebutkan bahwa spa itu adalah usaha perawatan, bukan usaha hiburan. Oke. Ya. Flashback ya Pak Cok ya, kita balik dulu. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu spa ini dimasukkan pengertiannya dalam kategori hiburan. Sementara ada permen dan undang-undang sebelumnya dalam kepariwisataan dan segala macam yang menyatakan bahwa spa ini itu berdiri sendiri, bukan bagian dari hiburan. Ini sebetulnya yang ingin diperjuangkan. Ini yang ingin diperjuangkan. Mengembalikan lagi. Nah, kita menganggap bahwa kurang pas kalau dari kawan-kawan kita dibagi. Gitu Pak Cok ya? Iya. Jadi kalau saya lihat dari payung hukumnya, jelas spa itu bukan bagian dari hiburan, baik di Undang-Undang Pariwisata atau Permen Parekraf, itu tidak termasuk ke sana. Bahkan saya mendengar di Undang-Undang Kesehatan dan Permen Kesnya pun bahwa spa itu adalah kesehatan dan kebugaran gitu. Jadi tidak masuk ke sana. Nah, ini kalau kita melihat dari segi yuridisnya saja, belum kalau saya lihat dari segi empiriknya gitu. Nanti kita akan bahas itu untuk latar untuk menguatkan pemikiran itu Pak Cok ya. Tapi mungkin kepada masyarakat kita akan menjelaskan juga bahwa
Di dalam pasal 55 dan terlebih dalam pasal 58 itu disebutkan adalah pemungutan barang dan jasa tertentu ya. Hiburan tertentu. Nah, salah satunya di situ ada karaoke, ada bar, ada segala macam dan ada juga spa. Nah, ini yang kita sekarang membahas terkait dengan spa. Karena kita beranggapan spa ini kalau pandangan saya Pak Cok, menjadi salah satu ciri karena dia menyangkut budaya, kearifan lokal yang betulnya keluhuran gitu kan Pak ya. Jadi semata-mata tidak bisa hanya disebutkan sebagai kenikmatan kehiburan saja, gitu ya Pak Cok ya. Nah oke, nah kita balik Pak Cok. Jadi dasar latar belakangnya kemudian spa itu kita pengennya kalau bisa memang bukan bagian dari hiburan. Nah itu ininya gimana Pak pemikirannya? Mungkin Pak Cok bisa bantu kita menjelaskan kepada. Sebagaimana saya sampaikan tadi, saya melihat dari dua aspek. Aspek yuridisnya, baik itu Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa dalam ayat pasal 14 ayat 1 bahwa spa itu tidak dalam satu kelompok dengan hiburan. Oke. Jelas itu ya, jelas dipisah, terpisah. Jelas ya. Kemudian diperkuat kemudian dengan Peraturan Menteri Parekraf Nomor 11 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa spa itu adalah usaha perawatan. Basisnya budaya. Ya. Oh, ini lagi keluar budaya. Jadi udah jelas kalau kita ngomong budaya pasti ngomong etika. Kalau kita ngomong etika pasti etika ketimuran khususnya Bali. Ya gitu. Jadi kita tidak melihat hal-hal yang kemudian masih pada aspek yuridis tentang Undang-Undang Menteri Kesehatan yang turunannya membentuk peraturan Menkes juga menyebutkan spa itu adalah kegiatan kesehatan, healing, kebugaran gitu. Sekali lagi tidak ada hubungannya. Nah, kalau kita melihat lagi satu klasifikasi baku usaha KBLI. Nah, ini spa masuk ke kelompok, nomor kelompoknya adalah 96122. Pisah dia. Tidak ada urusan sama hiburan. Jadi dia pisah sendiri yang bunyinya jasa kesehatan dan perawatan dengan metode tradisional dan modern secara holistik. Jadi kalau kami sekarang mengajukan usaha spa, kami akan masuk dalam KBLI ini di 96122 ini. Kami tidak bisa masuk ke wilayah yang lain, tidak akan keluar izin kami gitu. Jadi itu ya. Nah, ini yang kalau kami lihat dari segi yuridisnya. Kemudian kalau kita lihat dari segi empiriknya, berapa universitas, berapa institut membuka pendidikan terapis D1 bahkan. Artinya apa? Ini memerlukan suatu proses pendidikan. Dalam proses pendidikan bukan hanya keterampilan, juga termasuk sini wawasan juga diajar, etika juga diajar. Ada keilmuan di sana. Kemudian ada uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi pariwisata. Jadi tidak langsung terapis itu langsung. Jadi ada uji kompetensi. Tempat usahanya pun ada lagi uji tempat usaha ini yang dilakukan oleh Ken. Itulah proses-proses yang saya lihat dari spa ini. Bahkan mohon maaf kalau sedikit saya berpikir ke belakang, sesungguhnya Bali spa di Bali yang kami sebut dengan BSWA, Bali Spa Wellness Association, itu berdirinya tahun 2022. Saya salah satu pendiri daripada BSWA. Nah, ini sebagai jawaban pada saat itu banyak dalam tanda kutip ada kegiatan yang terselubung. Yang terselubung, betul. Ya, ini yang kami ingin kembalikan stigma yang tadinya negatif tersebut, karena kebetulan saya tahun 2000 itu ada membangun satu bentuk usaha kerjasama yang dengan modal asing. Nah, saya ingin mengembalikan bahwa spa itu sebuah usaha kesehatan. Bagaimana saya pada waktu itu meyakinkan kepada orang tua bahwa spa ini bukan usaha yang dalam kutip negatif. Nah, terbukti dan sekarang sudah 1.200 terapis kita punya di Bali. Dan usaha spa-nya 135 spa tergabung di bawah BSWA. Di bawah asosiasi tadi. Ini menunjukkan ini diterima. Orang tua ini yang besar orang-orang Bali. Dan baru 3 minggu yang lalu saya menandatangani kerjasama dengan Honorary Consult dan Dubes oleh Dubes Poland. Tantangan tentang bagaimana tenaga terapis kita yang sekarang ada di Poland ada 337 yang saya lihat langsung ke tempat mereka bekerja di Poland sana sebagai terapis. Mereka sangat menghormati, mereka sangat menghargai karena ada satu hal yang
katakanlah mungkin negara-negara lain kita punya. Anak-anak kita di sana masih menjunjung tinggi namanya trita karana. Dia sebelum dia melakukan kegiatan terapisnya, dia masih sembahyang. Seperti lihat ke Bijo, dia masih punya tempat sembahyangnya, dan dia masih menerapkan hubungan trita karana itu. Di mana dia dengan sesama teman-temannya, dengan atasnya, lingkungannya pun dia jaga dengan baik. Ini yang merupakan nilai plus tenaga-tenaga kita yang ada di luar negeri. Baik. Wah, menarik nih Pak Cok. Jadi nanti kita lanjut lagi. Kita harus jeda dulu karena ada yang harus lewat setelah ini Pak Cok. Jangan kemana. Saudara jangan kemana-mana. Tetap bersama saya dan Pak Cok. Kita akan melanjutkan perbincangan kita terkait dengan pemikiran kita. Spa itu harusnya dikeluarkan dari kategori hiburan. Jangan kemana-mana. Tetap di Sapa Redaksi on Location.